Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi jenis data dan teknik sampling pada mata kuliah statistika terapan. Materi pertama yang akan saya coba jelaskan adalah mengenai jenis data. Teman-teman semua nantinya pasti akan melakukan suatu penelitian untuk tugas akhir tesisnya, bukan? Dan pada penelitian teman-teman akan memerlukan data. Sebelumnya, data itu apa sih sebenarnya? Menurut Ari Kunto 2002, data adalah segala sesuatu yang berbentuk fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Selanjutnya, kita masuk ke materi jenis-jenis data. Data terbagi menjadi data berdasarkan cara memperolehnya, data berdasarkan sumbernya, data berdasarkan waktu pengumpulannya, dan data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sang informan langsung. Peneliti bisa mendapatkan informasi dengan cara observasi atau mewawancarai sang informan atau bahkan dapat mendatangi informan tersebut secara langsung. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ialah data yang peneliti dapatkan dari data-data yang telah didokumentasikan sebelumnya atau yang sudah diterbitkan seperti laporan, jurnal, ataupun proceeding. Selanjutnya adalah data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan organisasi atau suatu kelompok. Contohnya adalah data penjualan dan data produksi dari suatu perusahaan. Kemudian ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang bersumber dari luar suatu organisasi atau kelompok. Contohnya adalah suatu perusahaan yang mencari data mengenai daya beli konsumen kepada kantor pusat statistik setempat. Selanjutnya adalah data berdasarkan waktu pengumpulannya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data terbagi menjadi data berkala atau time series dan data cross-section. Data berkala adalah data yang terdiri dari satu objek namun diukur di banyak waktu. Yang harus di-highlight di sini adalah datanya yang hanya satu dan diukur di banyak titik waktu. Sebagai contoh adalah terdapat data GDP Indonesia dari tahun 2010 hingga 2021. Objeknya hanya satu, yaitu data GDP Indonesia, dan 2010 hingga 2021 adalah banyaknya titik waktu yang diukur, yakni selama 10 tahun. Kemudian ada data cross-section. Pada data time series hanya terdapat satu objek dan diukur di banyak titik waktu, sedangkan pada data cross-section justru memiliki banyak data namun hanya diukur pada satu waktu saja. Contohnya adalah data GDP dari 100 negara pada tahun 2021. Ada 100 objek di sini, yaitu data GDP dari 100 negara pada satu waktu, yaitu hanya pada tahun 2021. Dan yang terakhir adalah data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data terbagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk selain angka, seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, warna, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah data kuantitatif. Jika data kualitatif adalah data selain angka, maka data kuantitatif ini adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Contohnya adalah hasil timbangan berat badan, kemudian ada data tinggi badan, dan data lain-lain. Untuk data kuantitatif sendiri terbagi lagi menjadi 4 jika dilihat dari skala pengukurannya. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal adalah data yang tidak memiliki urutan atau tingkatan. Jadi, dia sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.
Data ini bersifat kategorial dan tidak bisa dihitung secara matematis. Contohnya adalah macam-macam warna. Warna merah tidak lebih tinggi daripada warna hijau. Kemudian ada jenis kelamin. Laki-laki tidak lebih tinggi dibandingkan perempuan ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini memiliki urutan atau tingkatan. Dia mirip dengan data nominal. Cuma dia memiliki urutan atau tingkatan sedangkan data nominal tidak. Bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Misalnya tingkat kepuasan pelanggan. Nah, tingkat kepuasan pelanggan ini kan memiliki tingkatan dan tetap bersifat kategorial. Misalnya jelek, bagus, sedang, tidak terlalu bagus sekali. Kemudian ada jenjang sekolah seperti bertingkatkan seperti SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Yang ketiga adalah data interval. Data interval adalah data yang mirip dengan data ordinal, tapi bedanya apa? Bedanya adalah nilai pada data interval dapat dijelaskan secara matematis, bersifat nominal dan tidak dimulai dari nol. Jadi tipe data interval itu tidak dimulai dari nol ya. Contohnya itu suhu orang demam kan dimulai di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian tipe data interval ini memiliki tingkatan. Contohnya itu seperti ada suhu 10 derajat Celcius dengan 11 derajat Celcius. 11 derajat Celcius yang pastinya lebih panas dibandingkan 10 derajat Celcius. Kemudian suhu minus 5 derajat Celcius dengan 11 derajat Celcius. Maksudnya dengan minus 11 derajat Celcius. Minus 11 derajat Celcius pastinya lebih dingin dibandingkan dengan minus 5 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah data rasio. Rasio itu mirip data interval, dapat dihitung secara matematis. Perbedaannya dengan data interval itu apa? Data interval tidak dimulai dari nol, sedangkan data rasio dimulai dari nol. Contohnya adalah upah karyawan kan dimulai dari nol, berarti dia mungkin adalah pekerja sukarelawan. Kan nggak ada upah karyawan yang dimulai dari minus 1, minus 2, seperti itu. Kemudian contoh lain, jumlah mobil yang dijual dimulai dari tidak terjual atau 0, kemudian terjual 1 mobil, kemudian 2 mobil, 3 mobil, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi teknik sampling. Tapi sebelum kita membahas teknik sampling lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui beberapa istilah yang akan teman-teman sering dengar pada materi teknik sampling ini. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan 4 istilah, yakni populasi, sampel, sensus, dan sampling. Yang pertama yaitu populasi. Populasi sendiri adalah jumlah keseluruhan dari suatu individu yang memiliki karakteristik yang hendak diteliti oleh teman-teman nantinya. Singkatnya, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Kemudian yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik yang mirip dengan populasi itu sendiri. Singkatnya, sampel itu adalah sebagian yang mewakili populasi yang akan diteliti. Kemudian berikutnya adalah sensus. Sensus adalah suatu metode pendataan seluruh anggota populasi secara lengkap atau seluruhnya. Sebagai contoh misalnya seluruh populasi penduduk Indonesia. Jika teman-teman melakukan sensus, misalnya ada 250 juta penduduk Indonesia, maka teman-teman harus mendata satu persatu secara seluruh 250 juta jiwa penduduk Indonesia itu. Dan yang terakhir adalah sampling. Sampling adalah metode pendataan sebagian atau seluruh sampling itu adalah metode pendataan sebagian populasi. Seperti misalnya kita pakai contoh populasi 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Jika sampling
teman-teman bisa mengambil data itu seperlunya saja, mungkin sekitar beberapa ratus ribu atau beberapa ribu, enggak sampai 250 juta jiwa itu yang nantinya akan mewakili populasi. Di dalam penelitian kita itu sering sekali mendengar kata sampling. Sebenarnya sampling itu kenapa sih perlu dilakukan? Mengapa kita tidak melakukan sensus saja? Di bawah ini ada beberapa poin mengapa kita perlu melakukan sampling. Yang pertama adalah pengaruh ukuran populasinya. Apabila ukuran populasi terlalu besar atau bahkan tidak terhingga, maka peneliti tidak mungkin sampai harus melakukan sensus untuk mendapatkan data. Karena itu sampling harus dilakukan. Jika ada ratusan juta jiwa sebagai populasi, maka akan menyulitkan bagi seorang peneliti untuk mendata orang sebanyak itu satu persatu. Kemudian masalah biaya. Tentunya biaya sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Semakin besar suatu populasi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin sedikit. Seperti mungkin biaya untuk transportasi, biaya untuk makan, biaya analisis dan mengelola data, kemudian ada juga biaya diskusi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Sampling itu lebih menghemat waktu karena yang didata lebih sedikit dibandingkan jika kita melakukan sensus dengan subjek yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah kecermatan penelitian. Semakin banyak objek yang diteliti, maka akan semakin memberikan peluang untuk terjadinya ketidakcermatan atau error pada penelitian tersebut. Nah, error ini dapat diminimalisir dengan lingkup penelitian yang terbatas. Kemudian syarat sampel yang baik. Bagaimana sih syarat-syarat sampel yang baik itu? Berikut ada lagi beberapa poin. Beberapa poin ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama, sampel yang baik adalah sampel yang dipilih dengan hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Kemudian sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi tersebut. Kemudian, besarnya ukuran sampel hendaklah dipertimbangkan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Dan yang terakhir adalah sampel yang baik, tentu sampel tersebut tidak mengandung bias. Kemudian ada lagi sampel yang representatif. Sampel representatif itu artinya sampel tersebut haruslah dapat mewakili gambaran populasinya. Kalau begitu bagaimana sih syarat sampel itu agar dapat menjadi representatif atau dapat mewakili gambaran populasinya? Di bawah ini ada 4 kriteria yang harus dimiliki suatu sampel agar dapat menjadi sampel yang representatif. Yang pertama adalah tingkat keragaman populasi. Semakin homogen populasi itu, maka akan semakin kecil sampel yang perlu diambil. Kemudian suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri populasinya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat presisi yang dikehendaki. Makin tinggi tingkat presisi yang teman-teman kehendaki, maka makin besar anggota sampel yang harus diambil oleh peneliti. Dan semakin besar sampel, akan semakin kecil penyimpangan terhadap nilai populasi. Dan yang terakhir adalah memperhatikan teknik penentuan sampel yang digunakan. Karena apabila teknik sampling yang teman-teman gunakan tepat, maka kerepresentatifan sampel yang teman-teman dapatkan juga akan terjaga. Teknik sampling sendiri bisa teman-teman tentukan tergantung pada biaya, kemudian tenaga dan waktu yang teman-teman sediakan. Dan sekarang kita masuk ke macam-macam teknik sampling. Terdapat 2 teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling.
dan kemudian kapan sih teknik probability sampling atau non probability sampling itu dapat digunakan? Untuk teknik probability sampling, teman-teman dapat menggunakan teknik ini apabila teman-teman itu belum mengetahui karakteristik populasinya. Jadi teman-teman bisa mengambil sampel dari populasi tersebut secara acak dan semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan untuk non probability sampling, teknik ini merupakan teknik yang teman-teman gunakan jika karakteristik dari populasinya itu sudah teman-teman ketahui, sehingga sampelnya tidak memiliki kesempatan yang populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, dan pengambilan sampelnya itu tidak bisa dilakukan secara acak. Kemudian selanjutnya adalah terdapat beberapa poin yang menjadi perbedaan antara teknik probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama adalah teknik pengambilan sampelnya. Seperti pada penjelasan saya yang sebelumnya, probability sampling itu semua anggota populasinya kan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel yang representatif. Sedangkan non-probability sampling itu tidak semua anggota populasinya akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua adalah perbedaan pada basis probability-nya. Probability sampling itu memiliki basis pengacakan atau kebetulan, sedangkan pada non-probability sampling basis acak atau kebetulan itu tidak dapat diterapkan. Yang ketiga adalah karena subjek dipilih secara acak oleh peneliti dalam probability sampling, maka sejauh mana sampel dapat mewakili seluruh populasi itu lebih tinggi dibandingkan non-probability sampling. Itu sebabnya ekstrapolasi atau prediksi hasil untuk seluruh populasi dimungkinkan dalam sampling probabilitas, tetapi tidak pada sampling non-probability. Dan yang terakhir adalah hasil yang dihasilkan. Hasil oleh probability sampling itu biasanya lebih bebas dari bias, sementara hasil yang non probability sampling itu memiliki resiko bias seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan lebih jauh mengenai teknik sampling. Yang pertama adalah teknik probability sampling ya. Seperti yang sudah saya singgung beberapa kali sebelumnya, probability sampling itu adalah teknik pengambilan data sampel yang memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasinya untuk terpilih menjadi anggota sampel. Kemudian tentunya teknik probability sampling ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Untuk keunggulannya, faktor subjektivitas dalam pemilihan sampel itu dapat dihindarkan. Yang kedua adalah menggunakan teori-teori probabilitas sehingga bias dalam pendugaan parameter dapat diketahui. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi itu lebih valid karena didasarkan atas teori-teori statistika. Kekurangannya, teknik probability sampling itu memerlukan kerangka sampling yang kadang tidak mudah untuk seorang peneliti memperolehnya dan memerlukan biaya tambahan untuk itu. Kemudian probability sampling itu terbagi lagi menjadi beberapa teman-teman, seperti simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Kita mulai dari sistem random sampling. Sesuai namanya, simple random sampling itu berarti pengambilan sampel acak sederhana. Ini adalah metode yang paling mudah yang dapat digunakan dalam teknik pengambilan sampel, tanpa penentuan syarat atau kriteria apapun, dan disarankan untuk populasinya itu relatif homogen. Cara mengambilnya bagaimana? Mudah sekali kok teman-teman. Contohnya, misalnya teman-teman menemukan suatu populasi, kemudian teman-teman tinggal ambil secara acak. Sebagai contohnya adalah undian. Misalnya teman-teman
sedang pergi ke suatu acara. Kemudian panitia di acara tersebut meminta teman-teman untuk mengumpulkan kartu nama dan memasukkannya ke dalam suatu wadah. Dan kemudian di akhir acara, panitia akan mengambil secara acak kartu nama yang berada di dalam wadah tersebut. Jadi, setiap orang yang memasukkan kartunya ke dalam wadah memiliki kesempatan yang sama untuk terambil kartu namanya, teman-teman, seperti itu. Kemudian, jenis probability sampling yang kedua adalah stratified random sampling. Stratified sendiri itu memiliki arti strata atau tingkatan. Teknik sampling ini digunakan jika populasi bersifat heterogen dan memiliki strata atau tingkatan. Jadi teman-teman, ada kalanya atau ada suatu kasus nanti pada suatu populasi itu bersifat heterogen, enggak selalu homogen gitu. Namun memiliki strata atau kelas atau tingkatan. Jadi di sini ada contoh, akan dilakukan suatu penelitian terhadap 150 hotel bintang 1 sampai 5 di Jakarta dan akan diambil 15 hotel sebagai sampel yang akan mewakili populasi sebanyak 150 hotel tadi. Setelah dilakukan rekapitulasi, kemudian didapatkan data sebagai berikut. Hotel dengan bintang 5 berjumlah 10, hotel dengan bintang 4 berjumlah 20, hotel bintang 3 berjumlah 30, hotel bintang 2 berjumlah 40, hotel bintang 1 berjumlah 50. Jadi total semuanya kan ada 150 hotel. Kemudian kita tentukan persentase dari setiap pengambilan kelasnya, yaitu 10%. Untuk setiap kelas 10% itu dapat dari mana? 10% itu didapatkan dari kesepakatan para penelitinya. Karena kita mengambil persentase sebanyak 10%, maka di bintang 5 itu akan menjadi 1 sampel, kemudian bintang 4 ada 2 sampel, bintang 3 ada 3 sampel, bintang 2 ada 4 sampel, dan bintang 1 ada 5 sampel. Sehingga totalnya ada 15 hotel sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian sampel-sampel pada kelasnya ini boleh kita ambil secara acak, teman-teman. Artinya kita boleh mengambil misalnya 1 sampel ini pada bintang 5 saja, kemudian 2 sampel pada bintang 4, 3 saja, 3 sampel pada bintang 3, 4 sampel pada bintang 2, dan 5 sampel pada bintang 1. Sehingga sampel yang kita ambil nanti akan memiliki sifat representatif pada masing-masing kelasnya. Perlu ya teman-teman, karena mengapa? Jika tidak, kita bagi dulu dengan stratified sampling, misalnya kita langsung mengambil sampel 15 hotel tanpa melakukan stratified sampling dulu. Bisa saja 15 hotel tersebut hanya terdiri dari bintang 1 dan 2 saja, sedangkan bintang 3, 4, dan 5-nya itu tidak ada. Kalau misalnya kejadian seperti itu kan datanya menjadi tidak representatif. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling itu digunakan jika populasi memiliki area atau wilayah yang luas, sehingga perlu populasi itu dibagi dulu menjadi beberapa cluster atau kelompok sebelum diambil sampelnya. Sebenarnya cluster sampling ini hampir sama dengan stratified sampling. Namun kalau pada stratified sampling itu kita berbicara tentang tingkatan. Namun pada cluster sampling ini kita tidak berbicara tentang tingkatan, namun membicarakan karakteristik. Karena kalau kita membicarakan karakteristik itu belum tentu karakteristik itu bertingkat kan. Sebagai contoh, misalnya contoh yang paling mudah itu adalah contoh pembagian klaster di Indonesia. Klaster yang ada di Indonesia ini adalah provinsi. Provinsi kan kalau kita berbicara tentang provinsi, kita memiliki 34 provinsi di Indonesia. Ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Itu kan hanya membicarakan karakteristiknya saja, karakteristik orang Sumatera Barat, karakteristik Sumatera Utara, seperti itu, dan tidak memiliki tingkatan. Jadi
pembagian menggunakan klaster ini menjadi lebih bervariatif nantinya. Contoh simpelnya itu seperti yang sudah saya tulis ini, akan diambil 102 orang yang mewakili Indonesia dalam festival tingkat dunia. Maka cara pertama yang akan kita gunakan adalah kita harus membagi dulu berdasarkan klaster di Indonesia, yaitu menjadi 34 provinsi. Setelah kita bagi-bagi, kita akan mendapatkan masing-masing 3 perwakilan dari masing-masing provinsi. Jadi kita bisa mendapatkan 3 orang dari Sumatera Barat, 3 orang dari Jakarta, 3 orang dari Sulawesi, 3 orang dari Papua, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan teknik klaster ini, maka semua provinsi itu mendapatkan perwakilan. Jika tidak dibagi dulu ya teman-teman berdasarkan klaster, maka akan beresiko. Bisa jadi 50 perwakilan itu berdasarkan dari Jakarta saja, atau 100 orang dari Jawa Barat saja. Jadi tidak datanya itu tidak representatif jadinya nanti. Dan teknik terakhir yang ada pada probability sampling adalah systematic sampling. Systematic sampling itu dilakukan dengan cara sistematis dengan memperhatikan interval atau jarak tertentu antara sampel yang teman-teman pilih. Cara ini itu menuntut teman-teman sebagai peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel itu maksudnya sampel yang keberapa gitu. Misalnya ada populasi sebanyak 1.000 orang nih teman-teman. Kemudian 1.000 orang itu teman-teman berikan nomor pada masing-masing orangnya. Nomor 1 sampai 1.000. Kemudian teman-teman tentukan populasi yang boleh diambil itu adalah populasi dengan nomor kelipatan 2 misalnya. Maka populasi yang bisa jadi sampel itu adalah populasi yang bernomor 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setelah teman-teman paham mengenai macam-macam teknik probability sampling, saya akan mencoba lanjut teman-teman ke materi selanjutnya, yaitu non-probability sampling, teknik pengambilan data non-probability sampling. Non-probability sampling itu seperti yang sudah saya singgung beberapa kali juga tadi di atas, merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau individu populasi itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel gitu loh, dan sampelnya ini tidak diambil secara acak. Sama seperti probability sampling, non-probability sampling juga memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Untuk keunggulannya itu, non-probability sampling itu efisien dan ekonomis, kemudian cepat meskipun hasilnya ditentukan oleh peneliti sendiri, kemudian elemennya itu relevan dengan tujuan, mampu menargetkan kelompok tertentu. Dan kekurangannya itu yang pertama, tidak mengetahui seberapa baik keterwakilan suatu populasi, kemudian tidak dapat menghitung interval kepercayaan, kurang merepresentasikan seluruh populasi, dan tingkat generalisasinya itu rendah. Kemudian untuk teknik probability sampling, teknik ini juga terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah teknik purposive sampling. Seperti namanya, purposive itu berarti tujuan. Purposive sampling dilakukan dengan memilih sampel secara langsung dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Misalnya, saya ada di suatu kelas dan akan memilih 10 orang sampel, teman-teman. Caranya itu bagaimana? Caranya gampang. Saya tinggal tanya sama mahasiswa di kelas tersebut, apakah mereka memiliki suatu usaha atau tidak.
Dan kemudian setelah saya kumpulkan semuanya dan ada yang memenuhi kriteria saya, dia bilang, oh saya Pak punya usaha online Pak, saya punya toko online, saya jualan ini jualan itu. Kemudian saya bisa menunjuk mahasiswa tersebut untuk memenuhi sampel yang saya perlukan. Jadi purposive sampling itu teman tinggal tunjuk aja gitu, oh misalnya si A ini memenuhi karakteristik sampel yang saya penuhi. Kemudian teman bisa meminta si A ini untuk menjadi sampelnya teman-teman. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik kuota sampling. Kuota sampling ini teman-teman dilakukan dengan karakteristik yang diinginkan. Jadi misalnya kita memiliki populasi yang cukup besar, sedangkan sampel yang kita ambil itu terbatas, sehingga kita harus menentukan karakteristik sampel seperti apa yang akan kita ambil. Dengan menggunakan kuota sampling ini sebenarnya akan mempermudah kita mempersempit karakteristik yang bisa kita tentukan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan sampel yang berbobot dan sesuai dengan kuota sampel yang kita perlukan. Misalnya sebagai contoh, misalnya kita akan memilih 10 orang ahli yang menguasai bidang perhotelan. Kita menentukan karakteristiknya ini apa saja. Misalnya, dia sudah berpengalaman sekian tahun, dia sudah bekerja di divisi ABCD. Setelah memenuhi karakteristik yang kita inginkan, barulah kita ambil sampelnya sampai kuota sampel yang kita perlukan itu terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah teknik accidental sampling. Seperti namanya ya, accidental itu berarti tidak sengaja. Teknik ini adalah teknik pemilihan sampel yang ditunjuk dengan tidak sengaja atau secara kebetulan pada saat peneliti melakukan penelitian. Sebagai contoh, misalnya saya sedang jalan-jalan di suatu pameran, kemudian secara tidak sengaja saya melihat sekelompok mahasiswa yang sedang berdiskusi, misalnya saja 5 orang seperti itu. Kemudian saya tanya-tanya, cocok, ya sudah, saya langsung menunjuk 5 orang tersebut untuk menjadi sampel saya. Teknik yang selanjutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling ini konsepnya seperti kita bermain bola salju. Kalau misalnya kita bermain bola salju kan kita akan melempar bola salju ke teman kita. Kemudian teman kita itu akan melempar bola salju ke teman yang berikutnya. Nah, begitu juga konsep snowball sampling ini, di mana satu sampel akan menunjuk sampel lainnya jika jumlah sampel yang dibutuhkan itu sampai jumlah sampel yang dibutuhkan itu terpenuhi. Contohnya, misalnya saya akan mewawancarai 10 orang GM hotel. GM hotel ya teman-teman. Misalnya saya kenal GM A. Kemudian setelah saya wawancarai GMA ini, saya tanya, kamu ada kenalan GM lain lagi nggak? Terus si A ini jawab, oh iya saya kenal si B, dia kerja di hotel X misalnya. Kemudian saya datangi si B, kemudian saya wawancarai lagi dan saya tanya lagi, kamu punya teman GM lain nggak? Kemudian si B jawab, ada si C, dia GM di hotel Y misalnya. Kemudian sampai kapan ini dilakukan? Sampai kuota 10 orang GM yang saya perlukan itu terpenuhi. Dan yang terakhir adalah teknik sequential sampling. Sequential sampling sendiri memiliki arti elemen populasinya itu disampling secara berurutan. Pengumpulan dan analisis datanya dilakukan pada tiap-tiap tahapan. Sebagai contoh, dalam hal ini sampelnya itu ditarik berkali-kali. Setiap sampel yang baru ditarik kemudian digabungkan dengan sampel yang ditarik sebelumnya. Misalnya untuk maksud tertentu,
ditarik sampel yang berukuran 50. Sesudah menganalisis sampel tersebut, apabila penelitinya masih meragukan keseksamaannya, kemudian peneliti menarik lagi sebuah sampel lain yang berukuran 50 dan kemudian digabungkan ke sampel yang pertama tadi. Jadi sampelnya itu akan berukuran 100 dan kemudian dianalisis. Setelah membahas berbagai macam teknik sampling tadi, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih cara menentukan jumlah sampel yang baik untuk penelitian kita? Di bawah ini ada beberapa cara penentuan jumlah sampel menurut para pakar. Yang pertama adalah penentuan jumlah sampel menurut Roscoe. Roscoe menyebutkan 4 cara untuk menentukan jumlah sampel. Yang pertama adalah ukuran sampelnya. Ukuran sampel yang layak menurut Roscoe adalah 30 hingga 500 orang. Kemudian adalah sampel berkategori. Misalnya ingin dikelompokkan menjadi pria dan wanita, maka jumlah sampelnya itu harus memenuhi ketentuan yang pertama tadi, yakni pria minimal berjumlah 30 orang dan wanita minimal berjumlah 30 orang. Selanjutnya, sampel berdasarkan jenis penelitian. Bila peneliti menggunakan analisis multivariate, contohnya itu seperti korelasi dan regresi ganda, maka sampel itu sama dengan jumlah variabel dikali 10. Dan yang terakhir adalah sampel eksperimen sederhana. Dengan kelompok eksperimen dan kelompok maka sampelnya itu masing-masing antara 10 hingga 20 orang. Kemudian ada menentukan sampel menurut rumus Lovin. Nah, kalau tadi itu adalah bagaimana kita menentukan jumlah sampel secara umum. Nah, kemudian pakar-pakar itu sudah menentukan bagaimana cara kita menghitung jumlah sampel yang baik dengan rumus-rumus. PowerPoint. Yang pertama itu adalah rumus Lovin. Rumus Lovinnya itu kemudian apa sih itu rumus Lovin? Rumus Lovin sendiri adalah sebuah rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Untuk menghitungnya itu berlaku rumus N kecil sama dengan N besar per 1 plus N E kuadrat, di mana N kecil merupakan... Untuk contoh penerapan rumus Lovinnya ini teman-teman bisa lihat di layar, itu tinggal dimasukkan saja. Kemudian selanjutnya adalah tabel Cauchy dan Morgan. Ini merupakan tabel yang sangat mudah teman-teman untuk dipahami karena tidak harus memakai persen error yang ingin diambil. Jadi teman-teman tinggal melihat pada tabel. Misalnya jumlah populasinya 420, maka jumlah sampelnya itu adalah 210. Jika populasinya 360 orang, maka sampelnya adalah 186. Kemudian ada penentuan sampel menurut Isaac dan Michael. Ini ada rumusnya, teman-teman silakan bisa pelajari nanti. Tapi teman-teman jangan khawatir, berdasarkan rumus tadi itu sudah dibuatkan tabelnya, jadi lebih mudah untuk digunakan. Jadi cara membacanya itu teman-teman lihat populasinya, kemudian lihat tingkat kesalahan yang diinginkan. Misalnya jumlah populasi 70 dengan tingkat error 5%, maka sampelnya itu adalah sebanyak 58 orang. Kemudian ada penentuan ukuran sampel menggunakan nomogram Harry King. Caranya adalah teman-teman tinggal menarik garis lurus dari ukuran populasi ke tingkat kesalahan dan akan berakhir di persentase populasi yang diambil. Jadi ada contohnya teman-teman, ini contoh nomogram Harry King itu seperti ini. Jadi contoh penerapannya itu misalnya ada populasi berjumlah 200 orang dengan tingkat
kesalahan yang teman-teman ambil itu adalah 5%. Maka ditarik garis lurus dan akan ketemu persentase populasi yang diambil sebagai sampelnya itu sekitar 58%. Tinggal dimasukkan ke rumus saja teman-teman, dan teman-teman akan mendapatkan hasil sekitar 139 orang. Oh iya, untuk yang 95% itu datangnya dari selisih antara angka kepercayaan dengan angka errornya tadi teman-teman. Misalnya tingkat 100% itu dikurangi dengan 5%, maka didapat angka 95%. Itu di bagan nomogram Hariki-nya di dalamnya ada tabel itu, teman-teman bisa lihat di sana. Dan yang terakhir adalah rumus Jacob-Cohen. Rumus ini dikemukakan oleh Jacob-Cohen dan digunakan untuk pengambilan sampel yang belum diketahui jumlah populasinya. Cohen menetapkan ukuran sampel berdasarkan teknik analisis data yang digunakan. Menurut Cohen, terdapat 4 faktor yang menjadi penentu untuk menetapkan ukuran sampel, yaitu ukuran sampelnya, kemudian significance, kemudian directionality, dan ukuran efeknya. Notasi atau rumus dari Jacob-Cohen adalah sebagai berikut, dapat teman-teman lihat di layar. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah penjelasan atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf, dan teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan di bawah di kolom komentar untuk nantinya bisa kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.